Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Komalasari. Saya dari Universitas Mercubuana dan di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Selamat menonton. Definisi bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat. Pemakaiannya yang berasal dari beragam suku atau daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat. Asal-usul bahasa Indonesia. Sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada masa itu disebut lingua franca atau bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Fungsi bahasa yang utama adalah alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misal tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia. Beberapa fungsi dalam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia baku. Yang pertama, A. Sebagai pemersatu dalam hubungan sosial antar manusia. B. Sebagai penanda kepribadian, mengungkapkan perasaan dan jati diri. C. Sebagai penambah wibawa, menjaga komunikasi yang santun. D. Sebagai kerangka acuan dengan tidak tutur. Yang kedua, bahasa negara merupakan bahasa primer dan baku yang seringkali digunakan pada kesempatan yang formal. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Ketiga, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. C. Bahasa resmi dalam penghubungan pada tingkat nasional. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, tahun 1901 disusun ejaan pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Kedua, tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Ketiga, tahun 1928 penentuan bahasa nasional, yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Keempat, tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Kelima, tanggal 18 Agustus 1945 diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa. Keenam, tanggal 19 Maret 1947, ejaan kedua dibuat menggantikan sebelumnya, yaitu ejaan Suwandi atau Republik. Ketujuh, tanggal 16 Maret Agustus 1972, ejaan yang disempurnakan. Secara umum, sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan, menurut Santoso DKK 2004,
Fungsi bahasa meliputi A. Fungsi informasi mengungkapkan perasaan. B. Alat ekspresi diri perlakuan terhadap antar anggota masyarakat. C. Fungsi adaptasi dan integrasi sosial berhubungan dengan sosial. Alat perhubungan atau alat komunikasi, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya, buku, koran, acara pertelevisian, radio, dan lain-lain. Alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki beragam bahasa, budaya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, negara, dan pendidikan. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah menurut Arifin DKK 2008-12. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam undang-undang. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Kedua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Ketiga, sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Keempat, sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi, yaitu dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, ataupun media cetak lainnya. Undang-Undang Bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi, dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini yang selama ini tidak diketahui oleh semua kaum muda dan pelajar, di mana bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga dan mengembangkannya. Dari hasil penelitian, didapatkan data bahwa 71,6% sangat setuju, 27,2% setuju, dan 1,2% kurang setuju bila bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan terendah atau taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan tertinggi. Itu adalah presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bisa ditonton dengan baik dan bermanfaat untuk semuanya. Saya Yani Komalasari, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.